Halo teman-teman, namaku Sahabatul Islamiyah, mahasiswa semester 6, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tugasku adalah sharing kepada kalian tentang pemrosesan bahasa. Jadi bagaimana bahasa itu dibentuk, bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak, dan bagaimana bahasa itu bisa direpresentasikan melalui makna-maknanya tersendiri. Pernahkah kamu berpikir bagaimana kita bisa mengerti saat seseorang berbicara atau saat kita sedang membaca buku? Menurutmu, apa yang lebih penting? Memahami pengetahuan awal atau pengetahuan kebahasaan? Pengetahuan awal adalah pengalaman kita tentang dunia. Contoh, ketika kita mendengar kata kopi, kita tahu bahwa kopi itu adalah minuman berwarna coklat atau hitam dan terasa pahit. Sedangkan pengetahuan kebahasaan adalah aturan dalam pemilihan kosakata atau tata bahasanya. Bayangkan kalian sedang menyusun sebuah puzzle. Nah, pengetahuan awal adalah gambaran besar di kotak puzzle tersebut. Sedangkan pengetahuan bahasa adalah potongan demi potongan puzzle-nya. Jadi, menurut kalian mana nih yang lebih penting? Pengetahuan awal atau kebahasaan? Jawabannya adalah keduanya sama-sama penting. Kenapa? Ibaratkan mempunyai gambaran besar atau sebuah pengetahuan awal, tapi kalian tidak punya potongan puzzle-nya. Sama saja, puzzle-nya itu tidak akan pernah jadi, teman-teman. Sebaliknya, jika kalian mempunyai 1000 potongan puzzle pun, tapi kalian tidak tahu gambar apa yang akan kalian buat atau gambar apa yang akan kalian susun, kalian hanya akan kebingungan sendiri. Bahasa di sini adalah sebuah seni untuk menghubungkan pengetahuan awal dengan aturan tata kelola bahasa. Jadi, kita masuk pada tahap ketiga, yaitu proses pemahaman bahasa. Jadi di sini kita ambil sampel saja satu, yaitu Budi makan apel. Untuk pemahaman yang pertama ada pengenalan suara. Jadi, pengenalan suara di sini adalah otak kita menangkap sumber bunyi berupa fonem, yaitu Budi. B, U, D, dan I. Budi. Untuk pemahaman yang kedua ada pengolahan fonologi, di mana fonologi ini adalah bunyi-bunyi tadi yang disusun menjadi unit suku kata terkecil, yaitu bu dan di. Tadi itu B, U, D, I, sedangkan ini adalah bu dan di. Budi. Untuk pemahaman yang ketiga adalah pengolahan leksikal. Nah, di sini otak nih mulai mencari di kamus mental di dalam otak kita tentang siapa itu Budi, apa itu makan, dan apa itu apel. Sehingga di sini masuk pada tahapan keempat, yakni adalah pengolahan sintaksis. Pengolahan sintaksis di sini ialah menyusun struktur kata Budi sebagai subjek yang sedang melakukan aksi makan atau predikat terhadap apel sebagai objek. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap terakhir, di mana tahap terakhir di sini adalah pemrosesan makna tersebut, yaitu pengolahan semantik. Nah, pengolahan semantik di sini inilah puncaknya. Kita mendapat makna utuh, di mana ada seorang anak bernama Budi yang sedang mengonsumsi atau memakan sebuah apel. Nah, sampai di sini paham kan bagaimana proses pemahaman bahasa itu dimulai dari menangkap sumber bunyi, mengolahnya menjadi sebuah struktur, hingga pemahaman sebuah makna. Jadi, kesimpulannya adalah memahami bahasa bukan hanya sekedar mendengar, tapi tentang menghubungkan apa yang kita tahu dengan bagaimana bahasa itu disusun. Tanpa kita sadari, otak kita adalah prosesor paling canggih di dunia karena dia sangat cepat untuk mengambil dan menyimpan sebuah informasi hingga memprosesnya menjadi sebuah makna yang dapat kita pahami atau bahkan kita proses ulang untuk merespon lawan bicara kita. Oke, segitu saja sharing time kali ini tentang pemrosesan bahasa. Kita akan baca dan sharing bersama-sama lagi di next video. Sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.